Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita tentang struktur data. Kali ini kita membahas tentang pohon telusur biner atau PTB, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah binary search tree. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pohon atau tree, dan pembahasan terakhir sampai pada materi pohon biner, yaitu pohon berakar dengan sifat setiap vertex memiliki anak maksimum 2. Nah, atas dasar pohon biner itu kita akan masuk ke dalam materi pohon telusur biner atau binary search tree. Pohon telusur biner ini merupakan pohon berakar biner dengan sifat pada setiap node atau vertex menyimpan data yang lebih besar dari semua node pada subtree kiri, tetapi lebih kecil dari semua node pada subtree kanan. Perhatikan contoh pohon di bawah ini ya. Pohon telusur biner. Di sini ya, sebagai akarnya adalah A ya. A ini adalah akar atau root ya. B ya, C, D dan E, B, C, D dan E ini merupakan subtree kiri dari A. Jadi semua yang ada di kiri dari A, semua vertex atau node yang ada di sebelah kiri A ini disebut dengan subtree kiri. Sebaliknya F, G, H, I ini karena dia berada di sebelah kanan dari A, maka disebut dengan subtree kanan dari A. Nilai A ini pasti nilainya lebih besar dibandingkan B, C, D, dan E. Nilai B pasti lebih besar dari C dan lebih kecil dari D. Nah, kembali ke A. Jadi A nilainya ini pasti lebih besar dari semua nilai yang ada di sebelah kirinya sini atau subtree kiri. Sebaliknya A ini nilainya pasti lebih kecil bila dibandingkan dengan F, G, H, I. Jadi semua nilai yang ada di sebelah kanan A atau subtree kanan A ini memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan A. Nah, kalau di sini kembali lagi ke B, B nilainya pasti lebih kecil dari A, tetapi B memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan C. Nilai B lebih kecil dibandingkan dengan D dan E. Kenapa? Karena D dan E ini berada di sebelah kanan dari B. Nah, ini konsep dasarnya seperti itu. Untuk lebih mudahnya, kita perhatikan contoh pohon telusur biner ya, dengan menggunakan angka yang ada di depan kita ini. Nah, kita perhatikan di sini. Ini pohon telusur biner ya. Akarnya adalah A50. Kita bandingkan dengan semua nilai yang ada di sebelah kirinya, subtree kirinya, pasti nilainya ini lebih besar. Kita bandingkan 20, 10, 40, 30, nilainya pasti lebih besar ya. Tetapi dia 50 ini, akar ini lebih kecil dari semua nilai yang ada di sebelah kanannya atau subtree kanannya. Jadi dibanding 70, 60, 90 begitu. Dia akan nilainya lebih kecil. Kalau kita perhatikan 20 ini nilainya lebih besar dari yang di sebelah kirinya, 10. Tetapi 20 ini pasti lebih kecil dari semua nilai yang ada di sebelah kanannya, 40 dan 30. Nah, kalau kondisi pohonnya, bentuk pohon telusur binernya seperti ini benar. Ini kita perhatikan 50 tidak memiliki anak kiri, dia hanya memiliki anak kanan. Kita perhatikan semua nilai yang ada di kanannya, kita bandingkan dengan akarnya ini 50, pasti nilainya lebih besar semua. Kemudian 80 kalau kita lihat, dia memiliki anak kanan 190, pasti nilainya lebih besar. Tetapi 80 ini nilainya
pasti lebih besar dibandingkan semua nilai yang ada di sebelah kirinya. Kita bandingkan 70, 60, 75, ini lebih kecil semua ini dibanding dengan 80. Begitulah untuk menuliskan pohon telusur biner. Kita perhatikan pohon telusur biner berikutnya. 60 ini hanya memiliki anak kiri saja, sedangkan anak kanan tidak ada. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di sini ada nilai 70, tetapi dia berada di sebelah kiri 60. Kondisi seperti ini tidak dibenarkan atau salah. Ya. Kenapa? Karena 70 ini lebih besar dari 60. Dia harusnya berada di kanan. Jadi, semua nilai yang ada di subtri kiri ini harus lebih kecil. Kalau ada nilai yang lebih besar, maka penulisan pohon seperti ini keliru atau salah. 70 harusnya berada di kanan. Nah, begini ya. Jadi ini ada yang salah, 70 ini tidak di sini penempatannya tetapi berada di kanan. Operasi-operasi apa saja yang bisa kita lakukan pada pohon telusur biner? Pertama, kita nanti belajar membuat pohon telusur biner berdasarkan urutan data yang diketahui. Kemudian bagaimana menyisipkan node baru pada pohon telusur biner, menelusuri semua node pada pohon telusur biner, kemudian kita membuat atau merekonstruksi pohon telusur biner berdasarkan penelusuran, hasil penelusurannya. Dan terakhir, tentu saja nanti kita belajar bagaimana cara menghapus node pada pohon telusur biner. Kita mulai dulu dengan bagaimana cara membuat PTB atau pohon telusur biner berdasarkan urutan data yang diketahui. Untuk prosesnya sendiri, pertama adalah ambil data yang paling kiri, jadikan dia akar. Jadi ambil data yang paling kiri, jadikan akar. Contohnya seperti ini. Kalau kita memiliki urutan data seperti ini, untuk membuat pohon telusur binernya, mulailah dari data yang paling kiri, ambil datanya, jadikan dia sebagai akar. Itu pertama kali. Jadi dia merupakan akar. Kalau sudah selesai 35, urutan data berikutnya 50. Ambil data urutan berikutnya, bandingkan dengan akar. Jika lebih kecil, bandingkan dengan anak kiri, tetapi jika lebih besar, bandingkan dengan anak kanan sampai ditemukan daun. Sampai ditemukan daun. Kemudian kita ulangi terus sampai semua data selesai dibaca. Baik, untuk urutan kedua, 50 kita bandingkan dengan akar, bandingkan dengan anak kiri. Anak kirinya belum ada. Dan dia sudah menjadi daun karena dia paling akhir urutan. Jadi nanti kita bandingkan dengan 50 dengan 35. Ternyata lebih besar. Dia berada di kanan. 50-nya. Ya. Nah. Kemudian urutan berikutnya untuk 20. Bandingkan dengan akar, jika lebih kecil bandingkan dengan anak kiri. Tidak ada anaknya yang sebelah kiri, langsung menjadi daun. Maka kita tuliskan 20-nya di sini. Ya. Lanjutkan 5. Bandingkan dengan akar, dia lebih kecil, bandingkan dengan anak kiri, lebih kecil, sampai bertemu menjadi daun. Ya, kita tulis di situ. Kita lanjutkan nilai 45. Bandingkan lagi, lebih besar, lebih kecil. 30, lebih kecil, lebih besar. Jadi di sini tempatnya. 60, bandingkan dengan akar, lebih besar, bandingkan dengan anak kanan, lebih besar, sampai ketemu daun. 55, lebih besar, lebih kecil.
dan terakhir adalah 10. Nah, inilah cara membuat pohon telusur biner berdasarkan urutan data yang diketahui. Jadi jangan dirubah urutannya, ambil saja datanya dari kiri sampai terakhir yang ada di kanan secara berurutan dengan langkah-langkah. Ambil data yang paling kiri dulu, jadikan akar, kemudian ambil data urutan berikutnya, kita bandingkan dengan akar. Jika lebih kecil, bandingkan dengan anak kiri. Jika lebih besar, bandingkan dengan anak kanan sampai ketemu daun. Artinya dia urutan terbawah. Sekarang bagaimana untuk menyisipkan not baru pada pohon telusur biner yang sudah diketahui? Sebenarnya prinsip menyisipkan not baru ini sudah hampir sama prosesnya ketika membuat pohon telusur biner tadi mula-mula. Jadi mula-mula kita bandingkan not baru yang akan disisipkan dengan akar. Jika nilainya lebih kecil, bandingkan dengan anak kiri. Jika lebih besar, bandingkan dengan anak kanan sampai ditemukan daun. Misalkan pada pohon telusur biner yang kita miliki ini, kita sisipkan not 25. Bandingkan dengan akar, ternyata dia lebih kecil. Bandingkan dengan anak kiri, lebih besar. Bandingkan dengan anak kanan, lebih kecil. Maka lebih kecil dia berada di kiri sampai ketemu daun. Jadi kita letakkan di kiri sini. Sisipkan lagi misalnya 50. Bandingkan dengan akar, ternyata lebih besar. Bandingkan dengan anak kanan, lebih kecil. Bandingkan dengan anak kiri, lebih besar. Berarti 50-nya kita letakkan di sini. Nah, begitu cara menyisipkannya. Mungkin bisa saya ulangi sekali lagi untuk menyisipkan not barunya. Saya ulangi lagi. Kalau kita sisipkan 25, kita bandingkan dengan anak kiri, bandingkan dengan akar dulu. Kemudian jika lebih kecil, bandingkan dengan anak kiri. Ternyata anak kiri masih punya anak lagi. Kita bandingkan dengan anak kanan, 25 lebih besar. Ternyata lebih kecil, bandingkan anak kiri. Tidak ada, maka dia sudah menjadi daun. Kita tuliskan di sini. Kalau 50, bandingkan dengan akar, ternyata dia lebih besar. Kita bandingkan dengan anak kanannya, 60 ini. Ternyata dia lebih kecil. Bandingkan dengan anak kiri, lebih besar dan sudah menjadi daun. Kita letakkan di sini 50. Begitulah cara menyisipkan not baru. Nah, ada beberapa catatan ketika kita membuat sebuah pohon telusur biner. Pertama, jangan pernah menyisipkan not pada PTP di tengah-tengah. Ya. Not yang disisipkan selalu menjadi daun. Ya. Jadi jangan pernah menyisipkan not itu di tengah-tengah. Selalu di akhir dia menjadi daun. Ya. Misalkan saya kembalikan lagi ke sini ya, untuk penjelasannya. Ketika kita menyisipkan 50 ini, ketika kita menyisipkan 50, bandingkan dengan akar, dia lebih besar. Bandingkan dengan 50-nya kita sisipkan antara 40 dan 60. Jadi 50-nya kita sisipkan di sini. Ini hal yang keliru. Jadi tidak boleh menyisipkan not di tengah-tengah. Harus menjadi daun di akhir. Sekali lagi itu hal yang harus diingat. Tidak boleh menyisipkan di antara not yang sudah ada. Selalu berada paling bawah karena dia selalu menjadi daun. Ini catatan pertama. Nah, yang kedua, jika urutan data ketika kita membentuk pohon telusur biner itu berbeda urutannya, walaupun datanya sama, akan menghasilkan bentuk
PTB atau pohon yang berbeda juga. Coba Anda kerjakan latihan 1 ini, membuat pohon telusur biner dengan urutan data yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga. Ini datanya sebenarnya sama semua. Kalau diurutkan benar-benar, datanya sama ketiga-tiganya, tetapi urutan peletakannya yang berbeda. Ini akan membentuk pohon telusur biner yang berbeda. Silahkan Anda kerjakan di kertas atau di buku Anda. Setelah nanti pohonnya terbentuk, coba sisipkan note 45. Di manakah 45 itu terletak? Ya. Jadi berada di mana 45? Nah, Anda kerjakan, Anda buat. Nanti coba cocokkan untuk latihan 1 pohon yang Anda buat dengan jawaban yang akan saya berikan nantinya. Jadi Anda harus mengerjakan dulu untuk latihan, kerjakan sendiri. Nanti boleh Anda cocokkan hasilnya, apakah pohon yang Anda buat itu sudah benar atau belum. Untuk latihan 1. Baik, ini tadi sudah kita bahas tentang pembentukan pohon telusur biner berdasarkan urutan data yang diketahui. Selanjutnya adalah bagaimana kita menelusuri node pada pohon telusur biner. Jika tadi ada urutan data, kemudian ada proses untuk membuat pohonnya. Sekarang kita balik. Pohonnya sudah ada, bagaimana kita membaca urutan datanya? Ada 3 metode penelusuran node pada pohon telusur biner, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Semuanya ada kata order. Order ini menyatakan urutan. Pre, in, dan post. Pre itu artinya sebelum, di depan. In itu di tengah-tengah. Post itu akhir. Itu menyatakan, ya, pre, in, dan post itu menyatakan bahwa kapan akar itu dikunjungi. Pre-order artinya kunjungan terhadap akar dilakukan di awal. Prosesnya kita kunjungi akar, anak kiri, kemudian anak kanan. Nah, kalau in order, in ini artinya kunjungan terhadap akar itu di tengah-tengah, yaitu setelah mengunjungi anak kiri, baru akar, baru kemudian anak kanan. Sedangkan post, kunjungan terhadap akar dilakukan terakhir kali, ya, post order. Jadi proses kunjungannya anak kiri dulu, anak kanan, kemudian baru akar. Mari kita bahas satu persatu tentang proses penelusuran pada pohon telusur biner ini. Kita mulai dengan pre-order. Jadi proses penelusuran pre-order ini langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, nanti kita kunjungi akar, root. Jika bertemu akar, kita tuliskan node yang dikunjungi. Kemudian kunjungi anak kiri, subtree kiri. Jika anak kiri itu nanti memiliki anak, maka aturan kembali ke nomor 1. Node tersebut bertugas atau berfungsi sebagai akar. Maka kita kunjungi akar. Ketika bertemu akar, kita tuliskan hasil kunjungannya. Nah, yang ketiga adalah kunjungi anak kanan, subtree kanan. Jika node yang kita kunjungi di subtree kanan itu memiliki anak lagi, maka aturan kembali ke nomor 1. Nah, kerjakan secara rekursif. Rekursifnya seperti tadi. Ya. Jika setiap kunjungan terhadap node dia memiliki anak, maka
not tersebut berfungsi sebagai akarnya. Jadi kita kembali ke nomor 1. Jadi di sini tapi urutannya jangan lupa, kunjungi akar dulu. Jika bertemu akar, kita tuliskan hasil kunjungannya. Kemudian baru kunjungi anak kiri, anak kanan. Kita selesaikan dulu yang paling kiri, baru nanti kanan. Kita kerjakan secara rekursif. Rekursifnya tadi, jika sebuah node memiliki anak, maka aturan kembali ke nomor 1. Perhatikan contoh berikut untuk mempermudah penjelasannya. Kita menggunakan contoh. Di sini ada sebuah pohon telusur biner, ya, di mana sebagai akarnya 35. Dan lihat semua yang ada di sebelah kiri, subtree kirinya, semua lebih kecil, dan yang ada di kanan, subtree kanan. Kita lakukan kunjungan secara pre-order. Hasil penelusuran secara pre-ordernya, mula-mula kita kunjungi akar. Saya ulangi, mula-mula kunjungi akar. Ketemu akar, tuliskan. Setelah itu, langkah kedua, kunjungi anak kiri. Nah, anak kiri ini masih memiliki anak kirinya 5 dan anak kanannya 30. Maka ini berfungsi atau berlaku sebagai akar. Jadi aturan kembali ke nomor 1, kunjungi akar. Ketemu akar 20, tuliskan. Kemudian kunjungi anak kiri, subtree kiri. Nah, ternyata anak kiri dari 20 ini masih punya anak. Yaitu 10. Dia punya anak kanan saja tetapi tidak punya anak kiri. Jadi 5 masih punya anak. Kembali lagi ke nomor 1. Kunjungi akar. Ini berlaku sebagai akar. Ketemu akar, tulis. Kemudian setelah kunjungi akar, kunjungi anak kiri. Anak kiri tidak ada, baru kunjungi anak kanan. Anak kanan sudah yang paling kanan, tidak punya anak lagi, kita tuliskan. Ya. Kita tuliskan 10. Nah, maka anak kiri dari 20 sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan seperti ini. Dengan prinsip seperti tadi, nah kita dapatkan seperti ini. Saya ulangi sampai 10. Jadi 5, kunjungi anak kanan. Nah, anak kiri sudah selesai, sekarang anak kanan dari 20. Kemudian baru kita selesaikan dengan cara yang sama seperti tadi. Ya. Ini adalah hasil kunjungan secara pre-order, hasil penelusuran secara pre-order. Ciri-cirinya adalah akar selalu terdapat yang paling kiri. Hasil penelusuran akar kita kunjungi di awal sehingga akarnya berada paling kiri. Inilah cara penelusuran secara pre-order. Sekarang yang kedua adalah penelusuran secara in order dengan urutan kiri, akar, kanan. Jadi proses penelusurannya kita mulai dengan kunjungan anak kiri dulu. Kita selesaikan subtree kiri. Nah, ini akan menjadi nanti mencari node yang paling kiri. Dia kunjungi anak kiri. Kemudian kunjungi akar. Jika bertemu akar, tuliskan kunjungi anak kanan, seluruh subtree kanan. Kita kerjakan secara rekursif. Rekursifnya tadi seperti itu. Untuk mudahnya, perhatikan contoh berikut ini. Ya. Langkahnya adalah kunjungi anak kiri. Kita cari dulu. 35 kunjungi anak kiri. Masih punya anak? Aturan kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri.
masih punya anak, aturan kembali ke nomor 1. 5 ini masih punya anak ya, 10 ini. Jadi kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Tidak ada, maka kunjungi akar. Ketemu akar, tulis 5. Baru kunjungi anak kanan. Anak kanan 10. Nah, selesailah subtri kiri dari 20 ini. 20 ini sebagai akarnya, ini subtri kirinya sudah kita selesaikan. Maka kita kunjungi akarnya. Akarnya 20 kita tuliskan. Baru kunjungi anak kanannya 30. 30 kita tuliskan. Anak kiri semua dari 35 sudah selesai, kita selesaikan. Baru nanti kita kunjungi akarnya 35. Anak kiri dari 35 sudah selesai semua, kita kunjungi akarnya 35. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa lakukan untuk anak yang di sebelah kanan. Kunjungi anak kanan. Tadi kunjungi akar 35 sudah selesai, kunjungi anak kanan. Anak kanan ini ternyata masih punya anak lagi. Maka aturan kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Sudah tidak ada lagi anak kiri, dan paling kiri kita tuliskan 45. Baru kunjungi akarnya 50. Kunjungi anak kanan, masih punya anak, kunjungi anak kiri. Ya, ini adalah hasil penelusuran secara in order. Ya, secara in order. Nah, ada satu ciri khas dari hasil penelusuran in order ini, yaitu data yang dihasilkan dari hasil penelusuran ini selalu terurut dari kecil sampai dengan besar. Dan jika pohonnya seimbang, artinya jumlah anak kiri dan anak kanannya itu sama, maka akar terletak di tengah-tengah. Akar terletak di tengah-tengah. Inilah hasil penelusuran secara in order. Kemudian sekarang kita lakukan kunjungan secara post order. Kita bahas sekarang bagaimana proses kunjungan secara atau penelusuran secara post order. Urut-urutannya dari kiri, kanan, dan akar. Akar itu dikunjungi terakhir. Ya, jadi setelah subtri kiri, subtri kanan, kunjungi akar. Setiap ketemu akar kita tuliskan, dan nanti kita lakukan proses secara rekursif. Perhatikan bentuk pohon di bawah ini, bagaimanakah hasil penelusuran secara post ordernya. Pertama-tama kita kunjungi anak kiri. Kita selesaikan subtri kiri dulu semua. Di sini dalam artian semua subtri kiri. Akar kunjungi anak kiri. Tidak ada saya ulangi, kunjungi anak kiri, ini masih punya anak, kunjungi anak kiri lagi, masih punya anak, kunjungi anak kiri. Tidak ada, kunjungi anak kanan. Ya. Anak kanan, sudah yang paling kanan kita tuliskan, paling bawah. Ya. Anak kiri sudah dikunjungi, anak kanannya sudah, baru ketemu akar. Kita tuliskan 5. Ya. Sini akar. Nah, kita lihat tadi bahwa 5 dan 10 ini merupakan anak kiri dari 20. Sudah kita selesaikan semua. Baru kita kunjungi akarnya 20. Kunjungi akarnya 20, tetapi sebelum mengunjungi akar, kita kunjungi anak kanan.
Jadi setelah anak kiri selesai, kunjungi anak kanan. Anak kanannya 30. Anak kiri sudah selesai semua, 5 dan 10. Anak kanan sudah selesai, 30. Barulah kita kunjungi akarnya, 20. Sekarang kita naik ke atas. 20 ini merupakan anak kiri dari 35. Dan subtri kirinya sudah kita selesaikan semua. Sudah selesai semua. Akarnya 35. Nah, karena dari kiri, subtri kiri, kita pindah ke kanan. Subtri kanan. Kanannya adalah 50. Nah, tetapi 50 ini masih punya anak lagi. Maka aturan kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Anak kiri sudah tidak ada anak lagi, tunggal sebagai daun, tulis. Anak kiri dari 50 sudah selesai, anak kanan. Ternyata anak kanan masih punya anak lagi. Aturan kembali ke nomor 1. Kunjungi anak kiri. Sudah paling kiri, tidak ada lagi sebagai daun, tulis. Kunjungi anak kanan, tidak ada, kunjungi akarnya. 45 anak kiri, anak kanan sudah selesai, baru kita kunjungi akarnya 50. Dan terakhir sebagai akar yang paling atas 35. Ada satu ciri dalam penelusuran secara post order ini, bahwa akarnya itu pasti terletak dari hasil penelusurannya, akarnya terletak paling kanan. 35 itu paling kanan. Kenapa? Karena akar dikunjungi paling akhir. Ya. Jadi begini urutan penelusuran secara post order. Ya, bisa diperhatikan. Nah, ada satu proses lagi bagaimana membuat pohon telusur biner berdasarkan hasil penelusuran. Untuk membuat PTB berdasarkan hasil penelusuran akan saya buat dalam satu rekaman tersendiri. Jadi nanti kita buat dalam video tersendiri untuk membuat PTP berdasarkan hasil penelusuran.